Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Kenzo Floris. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing mengenai cara memperbanyak aglonema. Sebelum kita lanjut, saya akan sharing sedikit cara memperbanyak aglonema atau perkembangbiakan aglonema. Ada 3 cara, yaitu yang pertama secara generatif. Secara generatif aglonema berkembang biak melalui biji. Nah, namun dari biji ini sangat sulit karena aglonema tidak bisa melakukan penyedukan sendiri atau secara alami, perlu bantuan dari manusia. Yang kedua dengan cara vegetatif. Secara vegetatif kita bisa mencacah aglonema atau stek batang. Contohnya stek batang yang kita akan lakukan sebentar. Dan yang kedua dengan cara pemisahan anak samping seperti ini. Aglonema yang sudah ada anaknya kita pisah samping. Tapi kalau saya sarankan daun anaknya itu setelah 3 daun baru kita pisah. Nah, yang secara vegetatif yang lain dengan cara dicangkok seperti ini. Nah, saya cangkok menggunakan media full moss. Nah, nanti kalau akar yang sudah banyak baru kita pisah. Nah, dengan cara yang ketiga ini, dengan cara yang dicacah, yang kita akan praktekkan nanti dengan cara dicacah atau stek batang. Untuk stek batang ini minimal ya 3 cm potongannya, atau ada batang yang sudah ada mata tunasnya. Biasanya kalau teman-teman yang sudah profesional 1 ruas saja sudah bisa tumbuh. Untuk para pemula saya sarankan itu 3-5 cm untuk secara stek. Yang ketiga secara kultur jaringan. Nah, secara kultur jaringan ini memerlukan biaya yang sangat besar juga, tapi juga hasil juga banyak. Ya perlu kita lakukan di lab seperti itu. Nah, untuk yang akan kita sharingkan kali ini, kita akan memperbanyak secara cacah atau stek batang. Pertama-tama kita harus siapkan alatnya. Yang pertama itu pisau yang tajamnya dan steril. Yang kedua ini adalah vitamin B1 dan air yang nanti digunakan untuk merendam. Yang ketiga antrakol, nanti untuk menutup luka bekas sayatan agar tidak busuk. Kalau tidak ada antrakol kita bisa pakai betadine. Nah, untuk pemula saya sarankan pakai penggaris untuk mengukur berapa panjang yang akan kita potong itu. Nah, nanti yang kita sarankan 3 cm, 3-5 cm lah. Nah, kalau untuk yang baru mencoba atau memulai atau pemula, kita pakai penggaris ya untuk mengukur. Saya sarankan itu panjangnya 3-5 cm. Saya coba 3 cm aja. Nah, berarti sekitar segini. Tapi kalau sudah ada akarnya sih segini sudah tidak apa-apa. Apalagi ada tunasnya. 1 batang atau 2 ruas ini sudah bisa. Tapi kalau teman-teman biasanya kalau ada daun pancinya cuma 1 ruas. Ini saya potong di sini. Tadi saya ukur 3 cm. Ini pisaunya harus steril ya, harus tajam. Kalau nggak yakin steril bisa dikasih hand sanitizer atau tisu galon. Nah, ini bisa kita taruh di air yang sudah dikasih vitamin B1. Nah, ini karena ada kita potong di atas daun agar ada daun pancingnya. Harus benar-benar tajam. Nah, nanti kita untuk pucuknya kita bisa sisakan minimal itu 4 daun ya, kalau untuk baru mencoba 4 daun.
sekitar 3 cm. Nah, nanti untuk menanamnya itu ya, ini ada mata tunasnya. Mata tunasnya kita hadapkan di atas, kita tanam di media. Kalau saya sarankan sih pakai lumut, nanti dispray dan tidak sepenuhnya ditanam. Bisa 75% atau 50% aja yang ditanam. Tanam secara horizontal. Juga saya potong. Ini saya potong satu ruas dengan daun pancing. Biasanya kalau ada daun pancingnya itu lebih mudah untuk tumbuh lebih cepat. Nanti takut daun pancingnya juga kepotong. Nah, untuk yang ini saya sisakan 1, 2, 3, 4, sisa 5 daun ya. Ini saya daun yang ini kita buang. Sisa 5 daun nanti kita tanam. Ini direndam di antrakol. Kalau saya sih pengalaman pribadi kurang lebih 1-2 jam. Kalau saya sih lebih seringnya 2 jam, baru setelah 2 jam kita olesi antrakol, dikeringkan kurang lebih sekitar 15-20 menit. Setelah itu baru ditanam. Setelah kurang lebih 2 jam ini saya olesi antrakol ya. Bekas sayatannya antrakol atau fungisida. Biasanya kita pakai antrakol atau baktosin. Kita tutup luka bekas sayatannya agar tidak terpapar jamur. Kalau di bawah juga ada pasir. Nah, ini kita keringkan sampai kering, kurang lebih 15-20. Kalau belum kering 30 menit tidak masalah. Yang lain juga lukanya ditutup semua. Nah, kira-kira seperti ini. Dikeringkan sampai kering sekitar 15-20 menit. Sudah kering, kita tanam ya. Ini saya pakai full moss ya. Kenapa saya pakai full moss? Di sini moss bisa mempercepat pertumbuhan akar. Jadi perkembangan akarnya pakai moss itu cepat banget dibandingkan pakai media tanam sekam campuran. Untuk seperti ini tidak masalah sih, kita kadang yang pakai full, yang penting kita tutup. Untuk penyiramannya kita cukup spray aja, tidak perlu disiram pakai diguyur air. Kita spray, kita jaga kelembabannya, dan kita jangan taruh di terik atau bawah matahari langsung. Kita taruh di tempat yang teduh dulu. Nah, seperti itu cara memperbanyak aglonema secara stek bentang. Demikian dari kami, Kenzo Floris, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.